Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Sabda Gaung Muhammad atau yang dikenal Gaga Muhammad. Dengan kata lain, banding Gaga Muhammad ditolak. Kasus hukum yang menyeret Gaga Muhammad sudah lama menjadi perhatian publik. Kasus tersebut berawal dari laporan mendiang Laura Anna atas kecelakaan yang dialaminya bersama dengan Gaga Muhammad pada tanggal 8 Desember 2019. Akibat kecelakaan itu, Laura Anna menderita dislokasi tulang belakang leher yang menyebabkan dirinya mengalami kelumpuhan. Terlebih saat Laura Anna menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Desember 2021 lalu, banyak orang yang bersimpati pada Laura yang berjuang menuntut keadilan. Lantas, seperti apa respons Gaga Muhammad usai pengajuan bandingnya ditolak? Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi ternyata keberatan dia terhadap putusan itu semua sudah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Pengadilan Tinggi sudah diperiksa dalam persidangan. Nah, kemudian demikian juga dengan memori banding dari penuntut umum jaksanya, di mana dia mendukung keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tetapi dukungan itu semua sudah ada dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Pengadilan Tinggi demikian. Dan akhirnya pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 tadi, 29 Maret 2022 tadi, sebelum Mbak kesini sekitar jam 8 atau setengah 9, itu dibacakanlah persidangan putusan dari Pengadilan Tinggi yang intinya menguatkan. Artinya semua apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sudah dianggap tepat dan benar. Dan memori bandingnya itu tidak mempengaruhi lagi baik memori banding daripada si Gaung Sabda Alam Muhammad terdakwa maupun dari memori bandingnya penuntut umum. Tidak mempengaruhi lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya. Oleh karena itu, karena dikuatkan, kesimpulannya tetap putusan PN itu yang apapun keputusan banding, saya sudah tegaskan saya akan mengajukan kasasi karena pucuk proses persidangan itu di Mahkamah Agung. Kami akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan baik yang pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Jadi kasasi kami akan ajukan setelah saya mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa perkara ini sudah diputus. Biasa, Pak. Kalau dalam proses hukum itu putusan itu Pengadilan Negeri terus banding Pengadilan Tingginya sama, ya kita kasasi. Karena proses persidangan itu ada pada tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkat pertama itu adalah Pengadilan Negeri. Kalau Anda tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri, Anda bisa banding. Kalau Anda tidak puas pada putusan banding, Anda bisa kasasi. Jadi itu hak yang diberikan oleh KUHAP. Tapi apakah Gaganya sendiri, Bang, yang akan mengkasasi atau dari gimana nih, Bang? Ya pasti Gaga lah. Gaga memberikan kuasa ke saya akan banding, kasasi nantinya. Dan itu pasti ada atas persetujuan keluarganya. Nggak mungkin. Banyak hal-hal itu tidak bisa saya sampaikan sekarang karena bagian dari hal-hal yang ada di dalam kasasi. Sehat, Gaga sehat, siap-siap mau puasa. Sebelum puasa ini pun dia puasa Senin Kamis. Sebagai bentuk dia mencoba ikhtiar. Istiqomah, dia berikhtiar, berdoa kepada Allah supaya dia sehat terus. Nggak ada apa-apa. Ada pesan-pesan nggak sih, Bang, dari Gaga mungkin terakhir? Nggak ada pesannya, ya takdir itu diikutin. Takdir itu jangan dipersoalkan. Takdir itu adalah garis dari Allah terhadap manusia yang harus kita ikutin. Jadi kalau takdirnya seperti ini ya ikutin, kita nggak bisa. Nggak ada satupun manusia yang mampu merintangi atau menghalangi sebuah takdir terhadap manusia. Belum, nunggu Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyerahkan pemberitahuan putusan bahwa habis itu saya kasasi.
Sementara pihak dari keluarga mendiang Laura Anna menyatakan akan tetap mengikuti prosedur hukum usai mengetahui banding Gaga Muhammad ditolak. Hal itu disampaikan kakak Laura Anna, Greta Irene. Tidak hanya itu, dirinya juga mengungkapkan jika sampai dengan saat ini tidak ada keluarga dari Gaga Muhammad yang meminta maaf secara langsung kepada keluarganya atas meninggalnya sang adik. Namun, terlepas dari itu, Greta Irene mengaku masih belum bisa melupakan kepergian adiknya Laura Anna. Menurutnya banyak cerita yang ditinggalkan Laura semasa hidupnya. Lantas, seperti apakah tanggapan ayah Laura atas upaya banding dari pihak Gaga? Dan apakah Greta Irene sudah ikhlas memaafkan Gaga atas segala perbuatannya kepada adik tercintanya itu? Saya juga bingung sih, soalnya kan setahu saya pertamanya mamanya bilang kayaknya fine-fine aja, nggak apa-apa. Cuman sekarang dia malah ngajuin banding ya sudahlah, itu hak dia. Kalau dia itu kan ntar yang memutuskan juga tetap hakim. Aku ngikutin hakim aja seperti biasa. Biarin dia berusaha aja. Aku juga bakal tetap berusaha kok, itu doang. Aku cuman semoga bisa adil aja sih. Aku benar-benar berharap supaya pokoknya yang adil, keadilannya itu loh. Itu aja. Nggak ada kok, nggak ada sama sekali. Nggak berhubungan juga sama sekali sampai sekarang. Nggak ada sama sekali. Memaafkan siapa? Oh, nggak sih, belum. Butuh waktu, masih lebih lama. Gimana ya, kan ini bukan hal sepele yang bisa dimaafkan gitu aja. Jadi ya pelan-pelan aku juga belajar buat memaafkan juga gitu aja. Tapi untuk sekarang masih yang ya itu masih belum rela gitu. Saya tahu Kakak tidak mau bikin ini, tapi terjadi, harus tanggung jawab. Nanti hakim akan bicara, harus terima, tidak harus terima. Ini kita tidak bisa bicara begini atau begitu. Banding saya, kalau gagal saya juga banding. Tapi karena dia tinggalin Laura saat masih hidup, bagus untuk dia 4,5 tahun. Ya masih gimana ya, ikhlasnya mah ikhlas, tapi masih yang sedih banget aja, kayak kenapa cepet banget. Ya mau gimana lagi, aku juga berharap dianya kembali kan juga nggak mungkin kan, jadi ya aku jalanin aja setiap hari satu persatu gitu. Kalau mau di DNA-nya mungkin sekarang udah lumayan sih, mereka kayaknya bisa lebih nerima, lebih ngerti. Cuman masih sedih, masih ya itu masih suka kayak dulu Laura kayak gini ya gitu. Jadi masih keinget-inget juga. Yang tidak hilangin anaknya, tidak rasa. Untuk saya seperti apa namanya, kemarin meninggal Laura. Saya terus ingat dia, banyak mimpi sama dia. Saya punya 7 anak, dia yang paling living dulu. Sekarang veteran. Kita dapat ini dari Tuhan, harus pikir ini, harus hidup begini. Dari adiknya yang kecil gimana nih? Udah apa ya? Janus terus ingat Laura Petra masih kecil, dia main sedikit, tapi ingat juga dia suka sekali Laura. Masih suka sedih-sedih nggak sih keluarga? Keluarga bagaimana ibunya, bagaimana tidak bisa bicara. Saya banyak ingat dia dan harus ini.